Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah kita sekarang sudah punya seragam baru Pak Sanel. Semoga kita tambah semangat teman-teman ya di dalam berkegiatan yang penuh berkah ini ya. Soalnya jadi security masjid ini kan ladang pahala Pak. Betul. Jadi kita harus dengan keikhlasan. Jadi bukan berarti kalau pakai baju gini terus akhirnya petetak nggak boleh. Betul Pak. Iya betul ya Pak. Gini Pak Parto ya, saya mohon arahan dari jenengan selaku komandan. Saya tadi sudah ngomong sama Wadan, wakil komandan Bapak Sanali ya, terkait dengan perjalanan jenengan jadi security itu. Apakah waktu dulu itu di masjid memang ada kejadian atau memang bagaimana Pak Parto? Monggo. Iya. Pernah ada kejadian ya macam-macam. Ya di masjid itu kadang-kadang orang masuk cuma nunut kencing, buang air besar juga begitu. Sering ada komplain lain dan ada mobil masuk tanpa izin juga tidak sholat, jualan di situ dulu itu. Ya, begitu Pak Ari ya dulu. Terus ada 3 orang juga mandi tak sholat, pernah ada saya tegur juga, saya suruh sholat gitu. Jadi ajaran di orang Islam kalau ke masjid itu ya kalau mandi juga airnya juga membayar, juga seterusnya juga membayar, sekarang membayar. Jadi orang kalau ke masjid kalau bisa jangan cuma kencing atau buang air besar, kalau bisa ya sholat lah itu. Itu sholat dulu. Nah, terus juga security ini memang dari 2008 ya. Saya pertama-tama itu sendirian, tidak pakai seragam, sering ditegur orang gini sering. Terus saya kewalahan ngajak Pak Sanali, Pak Mat juga, terus akhirnya dibelikan seragam sama Pak Mudin, yaitu namanya ditulisi Masjid Dengkol, bukan security, Masjid Dengkol. Ya. Pak Mudin siapa Pak yang beli dulu? Pak Mudin Karnali dulu. Oh, Pak Mudin Karnali ya. Oh iya. Jadi memang di masjid tadi salah satu tugasnya security tadi yaitu tadi Pak ya. Jadi kalau misalkan orang mau ke kamar mandi itu ditanya ya, mau sholat atau mau gimana ya, itu salah satu ya. Di saat misalkan hanya mandi aja hanya kening itu kita tegur Pak ya. Iya, ya itu tadi apa yang jenengan sampaikan, mau listrik yang bayar segala macam. Sampai niku wis nggih fasilitas masjid wis gak sholat wis enake. Nah itu memang kita harus tegas, harus tegas. Ya tujuan kita itu gini, tujuan kita itu ibadah ya, tak minta bayaran, ikhlas lillahi ta'ala, mengamankan orang di seluruh masjid-masjid kita ya, di Dengkol, di Batu Retno, dimasuk di Taman Harjo Pak Ari ya. Oh gini. Itu dengan ikhlas, tidak minta imbalan apa-apa gitu. Apa itu menurut jenengan dan saya ini ku ikhlas lillahi ta'ala, urusan besok kerja akhirat lah istilahnya. Nah gitu Pak Ari, kerja akhirat ya. Iya. Mudah-mudahan semua security termasuk Pak Hari sampai ini juga keluarga sampean, saya keluarga semua saya semoga diberi kesehatan keselamatan. Amin. Ya karena jenengan mau ada keperluan Pak ya, terus ini juga waktunya juga sudah jam berapa ini ya, kita harus segera merapat ke masjid. Betul, pastinya Pak Ari, ya. Biar standby di jalan-jalan di masjid, biar aman orang ibadah sholat, biar nggak ada was-was, adanya menjaga di pintu, di belakang, dimanapun kendaraan semua harus dijaga betul-betul karena ini tujuannya ibadah gitu Pak. Iya. Matur nuwun Pak Hari. Iya, ya. Alhamdulillah Pak ya, ini kan kita sebentar lagi juga menjelang bulan suci Ramadan ya. Betul ya. Juga untuk nanti sampai Idul Fitri kita sudah punya uniform yang baru ya. Betul. Semoga kita semakin semangat beribadah ya, semakin ditingkatkan imtak kita ya. Betul. Dan semoga kita jangan sampai lalai untuk menjalankan tupoksinya sebagai security tadi. Jadi biar yang berjamaah sholat di masjid tadi gampangannya aman, nyaman ya, dan
ada apa dan akhirnya bisa mencapai kekhusyuan di dalam beribadah. Betul Pak. Oke. Ya mungkin itu ngapunten ya. Sami-sami Mau dicin kemana? Sama-sama. Langsung merapat. Makasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi komandan. Pagi. Alhamdulillah guys, ini uniform baru. Wah, tambah keren ini ya kayak kayak apa pas pampres kayaknya. Alhamdulillah Pak Sanali jadi apa berkegiatan menjadi security masjid ini apa menjadi ladang pahala ya. Iya. Jadi kita harus kerja ikhlas ya. Yo bersih-bersih ya, mengamankan waktu kegiatan sholat Jumat ya, terus pas hari-hari besar agama juga kita melakukan satu pengamanan ya. Nah, terus gini Pak Sanali ya, kira-kira jenengan jadi security ini mau dihitung tahun pirang tahun Pak Sanali? Nah, jadi security untuk keamanan masjid dalam rangka setulus hati saya ini sudah mulai tahun 2008. Kalau tahun 2008 berarti sudah 16 tahun. 16 tahun. Luar biasa. Jadi 16 tahun dulu kondisi masjid waktu sampai menjadi security, mengawali jadi security itu apa ya sudah ramai seperti ini jamaahnya? Belum. Dulu saya jadi security itu masjidnya masih belum jadi baik seperti sekarang. Oh gitu ya. Dulu masih atapnya itu bambu. Loh. Atapnya itu apa itu? Langit-langitnya itu bambu. Terus enggak seperti kayak sekarang. Kalau sekarang sudah maju, security ya juga maju, penampilannya juga keren untuk menjadi keamanan masjid termasuk menjaga rumahnya Gusti Allah. Memang gitu Pak Sanali ya. Jadi makanya kita himbau Pak Sanali ya. Jadi banyak istilahnya masjid-masjid itu yang belum punya security. Kan security ini gampangannya kan ladang kita mencari pahala. Iya. Iya, Bos. Iya. Ya. Jadi bukan berarti seragam ini gaya-gayaan terus petentang-petenteng ya enggak. Ya masalah orang itu menilai apa mau bagaimana saja ya biarkan aja kan gitu Pak Sanali ya. Betul sekali. Jelas kita niatannya itu ikhlas ya. Jadi menjaga rumah Allah ya. Semoga dia mendapat ridho apa yang kita lakukan tadi ya. Semoga di saat kita bersih-bersih oleh keringat oleh pahala. Kan gitu Pak Sanali ya. Betul. Ya kalau misalkan masjid-masjid yang enggak ada security-nya rata-rata itu masjid yang di lingkungan ya kayak di perumahan ya. Iya. Nah, di perumahan itu gampangannya memang dari tingkat safety-nya itu kan aman ya karena nggak ada lalu lintas kendaraan ya. Tapi kalau masjid Darul Mutakin ini memang di pinggir jalan posisinya sehingga security memang dipandang perlu ya. Jadi untuk mengamankan di saat ada apa kegiatan-kegiatan kendaraan lebih besar atau apa dan sebagainya. Terus menurut jenengan kayak masjid-masjid yang di kampung itu perlu nggak kira-kira bikin security itu Pak? Kalau masjid itu termasuk langgar, musola. Masjid. Oh, lah kalau yang biasa kan kayak di desa, kan di desa, rumahan atau di desa yang masuk, nah itu kan kadang-kadang nggak ada security-nya gitu loh. Loh, kalau perlu juga diberi tahu kepala takmir masjid itu perlu menggunakan security. Masalah kalau orang yang tidak sengaja kadang-kadang aman-aman tidak aman
Nah itu yang harus diperlukan untuk menggunakan security, membentuk security dengan keikhlasan hati. Oh, jadi yang di lingkungan juga itu perlu juga Pak ya? Perlu. Jadi, memang kadang-kadang terjadi apa ya? Saya pernah Pak sana lihat, gampangannya dia itu punya sepeda itu ngoyo ya, tahu-tahu ya setelah Nyicil sholat ya, ya. baru hilang. Nah itu yang kendalanya ya juga gitu. Kalau di masjid di kampung itu termasuk di arani tenang, tentrem, enggak tentrem. Masalahnya itu kalau pencuri itu kan enggak sangka-sangka, jadi harus perlu dikasih security, bentuk security apa 2 personil untuk menjaga sepeda di parkir dan menjaga rumahnya Gusti Allah karena ikhlas. Terus ini, kalau menurut saya itu kan di saat kita menjadi security masjid ini kan sebagai ladang mencari pahala Pak ya. Betul, ya. Bukan pamer. Kalau ada apa itu ada kegiatan bulan puasa harus mencari, harus membawa seragam, itu bukan pamer seragam, cuma itu anunya buatan security itu untuk menjaga rumahnya Allah itu krono ikhlas, jadi nggak pamer seragam yang penting. Ya. Jadi ya alhamdulillah ya, kayaknya kayak sampean kayak apa, kayak awet muda kalau kayak gini, tambah keren. Nah, betul sekali. Kalau keren itu betul sekali. Alhamdulillah Pak Sanali ya. Jadi selama beberapa bulan ini kita juga mendapat bantuan kaos ya dari Allah ya. Jadi semoga teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada kepedulian ya, misalkan memberi sedekah ya, bersedekah lah misalkan kepada teman-teman security ya, kita terima ya. Iya. Soalnya dia juga berharap dengan adanya mensupport kita ini ya, mungkin harapannya yang memberikan bantuan ini ya, di samping otomatis kan mengharap adanya pahala yang mengalir ya, karena ini kita pakai terus. Saya kira juga ada semacam motivasi ya, bagaimana teman-teman security itu lebih rajin ibadahnya, utamanya itu ya. Terus juga semangat sehingga nggak menutup kemungkinan nanti ada ketertarikan, misalkan ada yang mau bergabung di security misalnya, kan itu kan kita terima Pak ya. Di saat misalkan ada yang mau bergabung, pastinya harus ada semacam pengabdian dulu ya untuk mendapatkan seragam, kan gitu Pak ya. Betul sekali. Kalau menjadi security itu angel kalau ada orang ditarik jadi security, kalau enggak enggak anunya Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mau. Kadang-kadang yang tidak disengaja lah itu ikut jadi security lah, itu termasuk yang membuka namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kebaikan ke lingkungan masjid, kebaikan menjaga rumah Allah gitu. Kalau untuk security masjid ini sing oleh seragam ini ki wong piro iki Pak Sanali, kan enggak kabeh ya? Enggak kabeh. 10 orang ya. Yang rutin aja, itu yang rutin aja, yang punya keaktifan, termasuk rutin Jumatan, termasuk rutin hari bulan suci Ramadan sampai hari raya Idul Fitri ya, itu yang bisa disampaikan namanya diberi masalah seragam. Jadi gampangannya
yang mendapatkan seragam ini yang punya keaktifan Pak ya. Aktifan. Enggak. Kalau memang kenyataannya itu tidak aktif kan, misalkan dikasih seragam kan ya percuma juga. Percuma nanti kalau seragam namanya seragam untuk masjid itu nggak boleh untuk menjaga namanya apa ya, kayaknya yang apa itu lainnya dari masjid itu nggak boleh, harus ke lingkungan masjid. Kalau ada kegiatan namanya ada habsian Semalang Raya, ada kegiatan jamaah, terus ada kayaknya namanya Pak Ustadz, Pak Yai, itu ada kesusahan apa, tapi jangan sampai ada kesusahan apa-apa. Itu bisa dipakai, bisa untuk saling menjaga, untuk apa ya, bergabung di situ, menjaga namanya keamanan di jalan. Oh, jadi ini Pak ya. Jadi gampangannya security masjid ini ya di saat misalkan kegiatan di luar masjid itu yang bersifat keagamaan ya. Betul. Jadi kayak misalkan ada apa hall akbar Lah, ya betul. Pengajian ya. Yang jelas kita mengamankan ya, bukan menjaga parkir. Bukan. Ya. Mengamankan Jalannya apa? Ya kegiatan keagamaan tadi ya. Namanya misalkan mengatur lalu lintas ya, menjaga apa? Kendaraan-kendaraan ya. Kalau nanti kan ada tim parkir kan ada sendiri. Ada. Di saat misalkan ada event Ya. seperti itu. Kalau Terus ini Pak Sanali ya, terkait dengan kegiatan di masjid ini, apa ya Pak Sanali? Apa bisa misalnya di luar security ya, dia nggak punya seragam tuh misalnya ikut bersih-bersih apa boleh Pak? waduh, juga boleh sekali. Boleh ya. Boleh, itu kan kebaikan hatinya sendiri, nanti ada pahalanya sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak terbatas security yang boleh bersih-bersih enggak ya. Jadi gambarnya siapapun boleh Pak ya. Siapapun saja boleh, itu kebaikan ke lingkungan masjid. Asal Asal ada pemberitahuan Pak ya. Asal itu ada pemberitahuan dari remaja masjid atau takmir masjid atau security tahu, itu boleh. Iya. Hanya yang kita khawatirkan tuh misalkan nanti pura-puranya bersih-bersih nurut dibilang. Itu yang dikhawatirkan ya juga gitu. Makanya jadi orang apa di luar security boleh ya, tapi harus minta izin. Minta izin. Ya. Kalau security kan sudah keluarganya di masjid, jadi sudah tahu semua. Kalau orang lain di luar security, di luar apa itu remaja masjid, orang lain lah, itu harus laporan. Terus saya ini Pak Sanali, saya pernah ya ada security masjid cewek ya, kalau nggak salah di Batu Gede, itu masjid apa itu, masjidnya Yainan itu loh, masjid apa itu yang di Batu Gede. Nah, itu ada ceweknya, menurut saya bagus. Jadi gini, waktu apa melakukan aktivitas pemarkiran noto barang itu ya, yang cowok-cowok ya, nah, nanti di saat sholat Jumat ya, di saat sudah apa misalkan khotib naik mimbar ya, security masuk semua sholat, yang jaga ganti cewek-cewek kan, karek jaga tuh ini doa, bagus juga kan ya begitu Pak ya. Bagus nanti ada penggantinya lebih aman daripada security itu meninggalkan namanya sholat Jumat kan, nanti kan kesepian. Jadi kalau ada yang mengganti juga aman, terkendali. Kalau di Darul Mutakin ini kan yang kita amankan kan di dalam ya. Nah, jadi security masjid kan bisa misalkan apa sholatnya itu apa di gerbang pintu masuk juga kan bisa. Itu jaraknya berapa meter Pak Sanali dari? Jaraknya dari
masjid itu kira-kira 100 meter juga bisa ikut. 100 meter masih bisa ya. Ikut jamaah sholat Jumat. Karena Gitu. sebagai security ya. Betul. Tapi kalau misalkan bukan security ya jangan ikut-ikut 100 meter. 100 meter. Berarti harus merapatkan soft-softnya tadi ya. Iya, soalnya ini Masjid Darul Mutakin Desa Dengkol itu termasuk masjid besar. Jadi maka dari itu saya mulai tahun 2009 itu merintis sama Pak Parto itu. Oh iya. Orang nyebut Pak Parto sih yo. Pak Parto. Iki coba Pak Parto nu gayeng Pak ya. Iya. Karena Pak itu Parto ketua satu. Ketua satu ya. Ketua satu. Cemen kan wadan ya. Wah, wadan. Wakil Kemendan. Betul. Jadi saya merintis security mulai 2009 itu sama Pak Parto ya. Sama Pak Parto. Gara-gara ada sepeda, kehilangan sepeda. Sampai sekarang ada security, alhamdulillahirabbil alamin, aman-aman terkendali. Juga polo-polo security ya sehat semua. Juga sehat. Kalau bisa juga security itu ya kumpulan jamaah tiap minggu sekali harus jamaah security ada. Jadi musyawarah apapun yang nanti dilakukan disampaikan dari untuk anggota-anggota itu bisa bisa kompak. Semoga aja Pak nanti kita adakan perkumpulan rutin lah ya. Ya. Ya kalau misalkan ini 10 orang kita bisa saling bersilaturahim ya, sehingga di saat misalkan ada yang perlu dibahas ya itu enak. Ya. Terus untuk warga Dengkol Pak ya, apa yang perlu kita himbau Pak kaitannya dengan persekuritian ini? Apakah masih membuka peluang siapapun bisa bergabung atau gimana? Kalau persekuritian itu juga ada batasnya. Kalau security itu tidak ada batasnya, orang berapapun boleh lah, itu malah kayaknya tidak bisa jadi nggak mantep, nggak bisa, jadi ada batasnya. Kalau 12 orang ya juga 12 itu yang penting itu aktif, bisa menjaga di atas, di depan, di parkir, di jalan. Kalau sudah cukup, nah itu nggak bisa, boleh aja tapi nggak bisa masukkan lagi gitu soalnya. Jadi jadi menyelesaikan masjidnya lah ya. Masjidnya. Nah, di saat memang masjidnya tadi kembangannya lingkungannya itu sudah ada satu pintu, ya jadi kan pengamanan ini kan nggak usah terlalu banyak kan gitu ya. Iya. Lain kalau misalkan masjid tadi misalkan parkirnya itu ada beberapa pintu dan sebagainya, ya mungkin itu butuh menyelesaikan situasi dan kondisi lah. Butuh anggota banyak. Dan misalnya terlalu banyak yuk. Nah, seperti sama seperti seperti security guyonan. Masalah itu kan nggak terbatas. Jadi maling nggak ada harganya. Kalau ada batasnya kan sudah dibagi di jalan 2 apa 3, di depan 2, di dalam masjid 2, di belakang untuk menjaga parkir 3 lah, itu kan sudah banyak. Kalau banyak-banyak sekali ya kayaknya nggak bisa namanya ya mubadir lah ya, bisa terlalu banyak yang dilibatkan ya, karena kebutuhan security ini kan dilihat dari kondisi yang diamankan ya. Saat misalkan cukup 10 ya 10 ya kan itu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan terkait dengan kegiatan mau bersih-bersih monggo ya. Monggo. Jadi nggak terbatas, misalkan mau 5 orang, mau 6. Kacana li aku ini katanya rigid misalnya benak ngepaving sini belum juga ingin ya monggo. Kan gitu Pak Sanali ya. Betul sekali.
Ya mungkin itu yang bisa kami informasikan ya terkait dengan uniform baru ya, security masjid Dengkol ya, masjid Darul Mutakin ya. Semoga dengan adanya seragam baru ini menjadi semangat baru juga dalam rangka menyongsong menyambut bulan suci Ramadan dan sampai hari raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu ya, namanya saya, security. Siapa tahu nanti misalnya setiap tahun boleh ono sing bersedekah lagi misalkan seragamnya ya keren terus ya. Siapa tahu seperti itu ya. Siapa tahu lah. Setiap tahun ganti ini keren. Betul sekali. Ya mungkin yang ya. Apalagi mungkin yang mau disampaikan monggo Pak Sanali. Yang ngasih seragam itu untuk pahala yang mengasihi, nah itu juga ingin apa ya, pahalanya itu malah besar. Jadi siapa saja yang mengasihi masalah security masjid, yang menjaga rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin rezekinya malah bertambah banyak. Itu. Ya. Jadi semoga yang memberikan yang bersedekah dengan membantu membelikan kaos, yang membelikan baju, ya, semoga tambah rezekinya, melimpah rezekinya, juga diberikan kesehatan ya sehingga bisa menjalankan kesehariannya dengan sehat. Ya mungkin itu yang bisa kita infokan ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.